Zionis tak berdaya, IDF kewalahan hingga tewas perang di Rafah, Hamas pakai kamera, terowongan dan jebakan. Pasukan Israel, IDF, mengakui kewalahan melawan Hamas di medan pertempuran di Rafah. Hal itu dikatakan oleh Yair Zuckerman, Komandan Brigade Nahal. Zuckerman menggambarkan kondisi menantang di Rafah, di Gaza Selatan. Menurut Zuckerman, Hamas menggunakan banyak cara untuk bertempur melawan IDF. Termasuk terowongan di Rafah menciptakan labirin besar dan menghubungkan lingkungan melalui dinding yang terdapat jalan masuk. Zuckerman menyoroti lambatnya kemajuan IDF saat melawan Hamas di Rafah, mengutip Palestine Chronicle. Dan diakuinya pertempuran tersebut melelahkan. Dia juga menjelaskan bahwa Hamas menggunakan banyak kamera di Rafah untuk mengatur pertempuran dari atas dan bawah tanah. Selain itu terdapat tantangan lainnya yakni Hamas menggunakan rumah dan kamar untuk dijadikan jebakan. Berkaca insiden baru-baru ini di mana 4 tentara Israel tewas akibat ledakan di sebuah rumah yang awalnya tampak kosong. Sejak 6 Mei, tentara Israel telah melancarkan serangan darat ke Rafah, yang mengakibatkan lebih dari 1 juta warga Palestina mengungsi karena kondisi kemanusiaan yang mengerikan. Update korban di Gaza. Warga Palestina yang tewas akibat serangan brutal Israel di jalur Gaza sejak 7 Oktober terus bertambah. Dan kini jumlah itu mencapai 37.164 orang, kata Kementerian Kesehatan di wilayah jalur Gaza pada Selasa, 18 Juni 2024, mengutip Anadolu Agency. Kemenkes di Gaza juga menyatakan dalam pernyataannya bahwa 84.832 orang juga terluka akibat serangan-serangan gencar Israel. Setidaknya 40 orang tewas dan 120 lainnya terluka dalam serangan Israel dalam 24 jam terakhir, kata kementerian itu. Banyak orang masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalan karena tim penyelamat tidak dapat menjangkau mereka, tambah otoritas kesehatan di Gaza. 8 bulan setelah perang Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur akibat blokade makanan, air bersih, dan obat-obatan. Akhir pekan kemarin menjadi salah satu yang paling mematikan bagi pasukan Zionis Israel, IDF, di jalur Gaza. Setelah 8 diumumkan tewas akibat kendaraan mereka diledakkan pejuang Palestina di Rafah, Sabtu, 15 Juni 2024, 2 lainnya juga tewas terkena jebakan di bagian tengah jalur Gaza. Sejauh ini, Rafah terbukti menjadi medan perang paling mematikan bagi tentara Israel. Merujuk catatan resmi Kementerian Luar Negeri Israel, sejak serangan ke Rafah dilancarkan Israel pada 5 Mei 2024, sebanyak 42 tentara IDF tewas hingga 10 Juni lalu. Ditambah serangan-serangan teranyar yang menewaskan 11 pasukan IDF tersebut, total yang tewas di Rafah sejak operasi dijalankan mencapai sedikitnya 53 orang. Dengan korban terbaru yang diumumkan, jumlah korban tewas tentara Israel sejak dimulainya perang di Gaza pada 7 Oktober 2023 telah meningkat menjadi 661 orang. Jumlah ini termasuk 311 tentara yang tewas sejak dimulainya serangan darat di Gaza.
Selain itu, 3.617 tentara terluka, menurut angka yang dipublikasikan pihak militer. Pihak pejuang Palestina meyakini, angka kematian di IDF jauh lebih banyak dari yang diumumkan. Selain itu, belasan tentara Israel juga tewas akibat serangan-serangan kelompok Hizbullah dari Lebanon. Komunitas internasional sebelumnya telah mengingatkan Israel untuk tak menyerang Rafah karena padatnya pengungsi Palestina di wilayah selatan Gaza itu. Kendati demikian, Israel tak menggubris seruan itu dan mulai melancarkan serangan darat, udara, dan dari laut sejak awal Mei lalu. Mereka berdalih serangan itu harus dilakukan untuk menghabisi Hamas dan pejuang Palestina. Namun saat Rafah diserang, pejuang Palestina justru bermunculan di wilayah-wilayah lain di jalur Gaza, terutama di utara yang selama ini diklaim Israel telah mereka kuasai. Muhammad El-Masri, seorang profesor di Institut Studi Pascasarjana Doha, Qatar, mengatakan serangan pada Sabtu menunjukkan tujuan perang Israel untuk menghancurkan Hamas masih sulit dicapai setelah 8 bulan pertempuran. Pejuang perlawanan Palestina telah melakukan perlawanan yang cukup besar, katanya kepada Al Jazeera sambil mencatat laporan berita baru-baru ini yang mengutip pejabat intelijen AS yang mengatakan sekitar 70% kekuatan tempur Hamas masih utuh. Yang lebih buruk lagi, dari sudut pandang Israel, Hamas telah mampu merekrut ribuan anggota baru sehingga tidak ada masalah tenaga kerja bagi Hamas. Gideon Levy, penulis dan kolumnis surat kabar Israel Haaretz, mengatakan kematian 8 tentara adalah harga yang mahal bagi masyarakat Israel. Semakin banyak orang di Israel yang bertanya untuk apa perang ini dan sampai kapan? Hal ini mungkin akan menjadi sebuah perang tanpa akhir, sebuah perang yang menguras tenaga, kata Levy kepada Al Jazeera. Menurut dia, sekuat apapun tentara Israel, Hamas selalu dapat menyerang dan melakukan sabotase yang biasanya langsung ditanggapi Israel dengan serangan yang membunuh warga sipil. Ini tidak mengarah kemanapun. Kita tidak akan pernah mencapai kemenangan total yang konyol seperti yang dibicarakan oleh Perdana Menteri Netanyahu, kata Levy.